Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Amar Mukarom dengan NIM S1 C021003. Saya berasal dari Universitas Mataram, tepatnya dari NTB, di kota Mataramnya. Dan saya berasal dari kota Bima, NTB juga, tapi kota Bima gitu. Di sini saya akan coba menjelaskan gitu apa terkait tugas saya, tugas keterampilan berbicara. Yang pertama, definisi berbicara secara umum. Definisi berbicara secara umum adalah kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan perasaan, gagasan, dan perasaan. Pikiran, kegiatan berbicara pun merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sedemikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Sebagai sarana komunikasi, berbicara dapat hanya menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar, tetapi lebih jauh dari pembicara pun dilakukan dengan tujuan-tujuan yang beraneka ragam sesuai dengan yang dibutuhkan seorang pembicara untuk melakukan pembicaraan. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain, diantaranya tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Kaitan berbicara dengan keterampilan berbicara yang dapat dilihat dalam penggunaan aspek-aspek kebahasaan dalam berbicara, diantaranya berbicara merupakan ekspresi diri, berbicara merupakan kemampuan mental motorik, berbicara merupakan proses simbolik, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif, berbicara dengan tujuan menginginkan pendengar, pembicara dengan tujuan memengaruhi pendengar, pembicara dengan tujuan memperjelas wawasan pendengar, dan pembicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek gitu. Kemudian ada tujuan berbicara. Pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial manusia sebagai makhluk hidup sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, mengekspansikan diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan dan menghindari tekanan serta ketegangan. Dalam bahasa, manusia dapat menunjukkan siapa dirinya. Orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa dirinya sesungguhnya. Dan bagaimana peran sebagai makhluk sosial, mungkin kita dapat mengganti bagaimana seorang anak yang kehidupan sehari-harinya dalam jangkauan orang tua gitu. Pada umumnya, ketika harus terjun ke masyarakat, dia mengalami proses adaptasi yang cukup lama. Hal ini terjadi karena baginya kehidupan sosial yang sesungguhnya tuh kayak baru dirasakan. Yang kedua ada tujuan ekspresif bahasa. Tujuan ekspresif bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai rasa empati kepada objek yang di luar diri pembicara dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Seorang mengungkapkan perasaan kepada anaknya didukung dengan belayan halus kayak di rambutnya gitu. Seorang mahasiswa dapat mengekspresikan rasa cintanya tuh kayak menggunakan simbol-simbol gitu, kayak seperti memberi bunga, memberi kata-kata manis, janji-janji manis walaupun nggak ditepati sih janjinya. Jadi curhat kan. Kayak rasa empati terhadap penderitaan orang lain pun dapat diungkapkan dengan bahasa gitu. Baik, kemudian ada yang ketiga, tujuan ritual. Kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual kepada penganutnya dalam perayaan hari besar keagamaan tertentu. Banyak simbol keagamaan yang bersifat sakral dituangkan melalui bahasa. Dalam agama Islam, doa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Ketika umat Islam berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa, walaupun mungkin ada di antara bahasa dalam doa tersebut tidak dipahami secara harfiah oleh orang yang berdoa, mereka meyakini bahwa berdoa itu merupakan bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian bahasa yang digunakan untuk kepentingan ritual tentunya mempunyai perbedaan dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan berbicara sehari-hari. Seperti kayak bahasa dalam komunikasi ritual itu merupakan bahasa yang sudah baku gitu. Baku bukan dalam arti sebagaimana yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, melainkan buku dalam arti sudah tetap. Tidak bisa berubah walaupun doa tersebut diucapkan untuk kepentingan yang kurang selaras dengan isinya, tapi tetap saja diucapkan sebagaimana adanya.
Kemudian ada tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumen ini, kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Memang kegiatan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi, tetapi dalam tujuan instrumental, kegiatan berbicara tidak tampak kaitan khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Misalnya, seorang mahasiswa bertutur lembut kepada seorang mahasiswa di kelasnya dengan harapan dapat memikat hati mahasiswa tersebut. Kelembutan bahasa yang digunakan tidak secara langsung menunjukkan tujuan yang ingin dicapai pembicara. Yang dilakukannya, pesan yang disampaikan dalam bahasa yang lembut tersebut tentunya bukan maukah Anda menjadi kekasih saya, ya nggak gitu. Justru kalau tujuannya diucapkan secara langsung seperti itu akan kayak menjadi buyar gitu rencananya. Kemudian saya akan mempraktekkan seperti apa tujuan instrumental. Kayak tadi sebelumnya kan kayak nggak langsung disampaikan to the point gitu kan. Kalau nyampein to the point kan kayak nanti kan rencananya jadi buyar gitu. Kayak misalnya nih, kayak gini, gimana misalnya kayak gimana Dik tadi kuliahnya lancar kan, ya gitu. Terus gitu gimana, ya gitu normal aja kata si ceweknya. Terus kayak basa-basi lah gitu. Terus ada gitu misalnya gini, bukan misal lagi sih, ini tetap lanjut gitu. Ya gitu, kata si cewek. Terus si cowoknya bilang, aku punya buku nih bagus tentang keterampilan berbicara, mau baca nggak? Terus si ceweknya misalnya bilang gini, oh ya mau dong gitu. Terus oke, besok saya bawakan ya, saya tunggu kamu nanti di perpus deh di belakang. Terus jam kedua, mau nggak? Terus si ceweknya bilang, baiklah terima kasih kak gitu. Kan jadinya kan kayak lebih gitu, lebih lancar lah gitu. Begitu aja contohnya sih. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.